Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosadian Yili dari Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Peran Tasawuf dalam Meningkatkan Ketahanan Psikologis Pengusaha Muda. Sebelumnya saya ucapkan dan terima kasih banyak kepada yang saya kadini pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Denggo, yakni Syekh Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Denggo, Bapak Abdul Aziz Wahab DAIKAG. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Yang pertama yaitu tasawuf atau sufisme adalah taktik ritual dalam Islam yang berfokus pada pengembangan aspek-aspek batinnya dan moral seseorang untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan. Tasawuf menawarkan ajaran-ajaran spiritual yang dapat membantu individu meningkatkan ketahanan psikologis di kalangan pengusaha muda. Ini tuh dengan melalui praktek-praktek seperti meditasi, zikir, dan introspeksi. Dengan menerapkan prinsip tasawuf seperti sabar, syukur, tawakal, dan ikhlas dapat membantu individu mengembangkan mental yang kuat dan menghadapi berbagai tantangan. Ketahanan psikologis adalah elemen kunci dalam berbagai tantangan, yaitu untuk kesuksesan wirausaha. Dan dari prinsip tasawuf dapat berperan penting dalam membangun ketahanan psikologis. Menurut dari Stein dan Nizon 1993, wirausaha adalah orang yang menciptakan peluang usaha baru dengan mengambil risiko untuk mengelola dan mengorganisasikan sumber daya yang dimiliki wirausaha, yaitu seringkali dianggap sebagai jalan keluar dari banyaknya keanan pekerjaan karyawan yang dapat meningkatkan stres. Wirausaha jika dikaitkan dengan anak muda dan mahasiswa karena dianggap dapat mewadahi berbagai kreasi, ide, dan inovasi. Namun, dengan berbagainya peluang dan kesempatan anak muda untuk membangun karir sebagai pengusaha muda dari familiar, itu akan mengakibatkan dampak yang besar bagi pelaku usaha. Wirausaha adalah sektor yang memungkinkan waktu panjang dan tidak mudah dilakukan seiring dengan proses pengembangannya dalam menghadapi setiap tantangan tersebut. Etika dalam bisnis diartikan sebagai memasukkan norma-norma agama dalam mempertimbangkan masalah dalam usaha, menjalankan kesepakatan bersama tanpa saling mencurangi dan menjalankan bisnis dengan ketulusan. Etika ini terbentuk dalam sebuah kesuburan, ketubunan, dan nilai-nilai prestasi. Wirausahawan harus visioner dan pantang menyerah, mandiri, dan menghadapi risiko, gigih, kreatif, dan inovatif. Tanpa moral dan nilai itu sendiri, wirausahawan dengan karakter dan moral bisnis yang kuat akan membentuk sebuah ketahanan psikologis dalam menghadapi tantangan dalam menjalankan wirausahawan. Ketahanan psikologis atau resiliensi merupakan kompetensi yang paling tepat dalam menghadapi tantangan hidup untuk mencapai perkembangan mental manusia yang sehat. Sebuah ketahanan psikologis yang kuat terbentuk dari karakteristik yang saling mendukung beriringan dengan tantangan yang dihadapi. Dalam menghadapi sebuah tantangan bisnis menentukan hasil dari proses bisnis yang dijalani, selainkan menetapkan nilai-nilai etika dalam bisnis. Dan Islam juga mendorong umat manusia untuk berbisnis dengan landasan yang dibangun sebagai seseorang muslim dengan konsep hubungan antara sesama manusia dan lingkungannya dan hubungan kepada Tuhannya yang dikenal dengan istilah hablum minallah wa hablum minannas. Selanjutnya yaitu di sini para klien itu mengungkapkan bahwa memulai usaha penuh dengan tantangan mulai dari ketidakpastian, risiko finansial hingga kesulitan mendapatkan pelanggan pertama. Prinsip tasawuf mengajarkan pentingnya ketenangan, introspeksi, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam
menghadapi masalah. Yaitu dengan menerapkan prinsip ini cenderung lebih tenang dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Ketika menghadapi kerugian besar, praktik zikir dan doa itu juga akan membantu mereka menerima keadaan dengan lapang dada dan tetap berusaha. Dengan pendekatan ini menunjukkan bahwa keyakinan spiritual dapat menjadikan beberapa klien mencoba menerapkan prinsip tasawuf, bekerja dengan niat yang baik, jujur, dan ikhlas. Dari sudut pandang tasawuf, kesuksesan bisnis tidak hanya diukur dari segi materi tetapi juga dari keberkahan dan kepuasan batin. Dan juga melihat kesuksesan sebagai hasil dari usaha yang dilakukan dengan niat yang tulus dan cara yang benar. Yaitu dengan selain menerapkan tasawuf, juga melaporkan adanya perubahan iPod. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tasawuf dan kesuksesan dalam berwirausaha, pengusaha yang menerapkan prinsip tasawuf terbukti memiliki tingkat stres yang lebih rendah, motivasi yang lebih tinggi, dan kemampuan yang lebih baik. Dan spiritual memberikan dukungan emosional dan mental yang penting bagi pengusaha. Pengusaha membantu mereka untuk tenang dan fokus. Dan resiliensi dalam menghadapi tantangan bisnis, yaitu dengan kehidupan dapat menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara aspek material dan spiritual. Oleh karena itu, tasawuf bisa menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kekuatan mental dan keberhasilan dalam berbisnis, yaitu memberikan landasan spiritual yang kuat untuk menghadapi dinamika dan ketidakpastian di dunia usaha. Mungkin hanya ini saja yang saya bisa sampaikan. Sekian presentasi saya kali ini. Jika ada kurangnya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.